Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini saya mau ngasih tutorial cara ganti armatur mesin trimmer kayu Magtech MT370 yang lemah. Nah, kita tes dulu untuk mesin trimmer kayunya, guys. Putarannya pelan banget dan listrik pun juga ngikut ngedip, guys. Nah, di sini padahal untuk armaturnya secara kita puter itu lancar banget tuh, nggak ada yang macet-macet sama sekali. Kalau misalkan lahar yang rusak itu pasti macet ya. Nah, sekarang saya tes lagi setelah mikanya saya buka. Dan ya memang putarannya lemah, guys, nggak ada tenaga sama sekali. Kalau misalkan kalian paksain terus, ini bisa-bisa ngebul. Oke, sekarang saya buka dulu untuk bagian carbon brush. Ini aja udah terasa anget nih, cuman di tes sebentar doang barusan. Karena armaturnya memang lemah ini, guys. Nah, di sini untuk carbon brush masih panjang banget dan carbon brush nggak ngaruh ke putaran lemah, guys. Paling kalau carbon brush habis itu mati. Nah, bisa kalian lihat sendiri putarannya lancar banget, tapi pas dinyalain mesin itu lemah, guys. Oke, sekarang kita buka dulu untuk matanya menggunakan kunci 10 dan juga kunci 17. Kunci 10 untuk tahanan di bagian armatur dan kunci 17 untuk buka mur bautnya. Mur mata profilnya maksudnya, guys. Nah, di matanya di sini ada sepi kecil, jangan sampai hilang tuh. Dan sekarang kita buka dulu keempat baut bagian bodi. Untuk yang belum subscribe jangan lupa ya, klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasi agar kalian dapat informasi seputar video yang saya upload berikutnya, guys. Dan setelah keempat baut udah kalian buka, jangan langsung kalian tarik bodi bagian depannya ya, guys. Dan jangan langsung kalian tarik. Di bagian sini ada baut lagi, guys, di dalam. Kalian lepaskan dulu bautnya. Nah, ini nempel ke bodi, guys. Jadi ngunci ya, kalau misalkan baut ini nggak dibuka dulu, nggak bakalan bisa kebuka bodinya. Setelah kalian buka baru deh tinggal kalian congkel. Dan setelah dibuka, di bagian bearing depan ada ring berbentuk gelombang untuk tahanan bearing agar si armaturnya nggak naik turun. Nah, di bagian bearing belakang ada karetnya. Dan ini armaturnya terasa panas walaupun tadi kita tesnya cuma sebentar doang. Kalau dipaksain bisa-bisa ngebul, guys, kebakar. Dan di bagian kolektornya pun juga gak ada tanda-tanda kebakar, padahal ya masih utuh banget, belum dalam dan belum ada yang gosong dan juga gak ada yang jebol. Namun di sini yang bikin lemah itu gulungan tembaganya ini, guys, yang udah gak ada tenaganya. Nah, jadi lilitannya ini udah lemah. Dan sekarang kita ambil dulu untuk karet bearingnya, yang ini aja, ini yang kita ambil. Untuk gulungan statornya di sini masih bagus banget karena memang gulungan stator jarang kebakar, guys. Yang sering rusak itu pasti dari armaturnya duluan dibanding gulungan stator. Dan ini untuk armatur yang baru yang biasa saya gunakan, merek DCA tipe MT371. Ini untuk mesin trimmer kayu merek Magtech. Kalau armatur yang N3701 itu untuk mesin trimmer Makita modern GMT itu sama, guys. Tipenya N3701, dia lebih pendek dibanding MT371 atau MT370. Nah, ini untuk armatur yang baru di sini udah ada satu paket bearing ya, atas bawah udah dapat. Untuk bearingnya merek Magtech menggunakan ukuran 607 karena dia menggunakan karetnya lagi, dan dia bagian atasnya ukuran 6002. Ini udah dapat satu set sama armaturnya ya. Dan ini untuk armatur yang bekasnya tadi yang udah lemah.
Kalau dilihat dari fisik sih sama ya, nggak ada yang kelihatan kebakar gitu, yang bekasnya juga guys. Namun gulungan tembaganya itu yang udah lemah. Nanti kalian lihat sendiri untuk hasilnya guys. Oke, sekarang kita pasang dulu untuk karet bearing bagian bawah sini. Pastikan bearing yang ini kalian masukin dulu ke dalam ya, jangan terlalu pas sama asnya guys, agar asnya nongol keluar sedikit gitu, jangan terlalu rata. Kalau untuk bagian atas nanti kita tinggal di taruhin ring aja, ring yang gelombang tadi guys. Nah, kita taruh di atas bearing biar armaturnya nggak naik turun. Dan sekarang kita pasang lagi bodinya. Pastikan dudukan baut yang ini kalian paskan dengan lubangnya guys. Nah, lubangnya di pinggir dudukan spool ini ya, di pinggir lubang baut juga. Ringnya jangan sampai mencong ya. Lalu kita pasang, tutup bodinya, dan kita getok sedikit. Nah, udah mantap, diputer lancar. Baut yang tadi yang di dalam ini kita pasang lagi. Sekarang kita pasang tutup bawahnya guys. Oke, tinggal kita baut. Dan sekarang kita pasang karbon brush atau spool. Nah, untuk karbon brushnya ini ukuran 411. Kalau yang belum tahu ya, ukurannya 411. Kita pasang dulu matanya. Nah, posisi masang mata seperti ini guys. Ini ada sepi lonjong ya. Kita masukin dulu ke mata, lalu bautnya di atas sepi kayak gini guys. Nah, seperti ini jadinya ya. Tinggal kita kencengin pakai kunci 10 sama kunci 17. Oke, mikanya kita pasang dulu. Ngerinya ada setrumnya gitu guys. Enggak bercanda. Dan sekarang langsung aja kita tes dulu nih. Mantap, tenaganya udah ngacir lagi nih. Udah normal lagi guys. Udah nguk-ngak lagi. Udah mantep pokoknya guys. Oke, sekian dulu tutorial kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian semua guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.